Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi di tes wawasan kebangsaan. Kita akan membahas soal 1-5 dulu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal pertama. Tindak kriminalitas menjadi tantangan besar masalah yang harus diselesaikan oleh pihak keamanan. Lantaran kasus kriminalitas seperti maraknya begal, pencurian, jambret, dan semacamnya semakin tinggi, sehingga membuat masyarakat resah untuk beraktivitas secara normal. Selain itu, tindakan kriminalitas mencerminkan pelanggaran nilai Pancasila sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Sebelumnya ini adalah kasusnya adalah sebuah tindak kriminalitas yang melanggar hak asasi manusia. Sehingga tindakan kriminalitas ini itu mencerminkan pelanggaran nilai Pancasila sila ke-5. Nah, kita bahas kenapa sila ke-5. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang, tanpa gangguan. Jadi intinya itu kita itu beragama saling menghargai satu sama lain, kepercayaan dalam beribadah. Jadi sila pertama bukan tindak kriminalitas itu bukan melanggar sila pertama ya. Oke, kita lanjut ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab di sini disebutkan bahwa semua warga Indonesia itu memiliki hak yang setara, bukan tindak kriminalitas. Oke, kita lanjut ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita. Kenapa tidak? Kenapa bukan ini? Oke, kita lihat dulu. Kita baca selanjutnya. Seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Ini tuh kenapa bukan sila ketiga? Karena tindak kriminalitas itu merupakan pelanggaran HAM. Tapi di sini disebutkan bahwa sila ketiga Persatuan Indonesia ini contoh pelanggarannya itu kayak terorisme, intoleransi, gerakan separatisme ini. Kayak gini contohnya, guys. Oke. Sepertinya sedikit mepet-mepet sih. Tipis-tipis, mirip-mirip gitu ya. Oke, kita lanjut nanti biar terlihat di sila selanjutnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Jadi ini bukan pelanggaran sila tentang kriminalitas ya guys. Kita lanjut ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. Kita ulang, kesejahteraan agar mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya. Perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya. Perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya. Dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Oke, kita lihat soalnya tadi ya. Nih, tindak kriminalitas seperti maraknya begal, pencurian, jambret. Nah,
masyarakat resah nih. Pelanggaran nilai Pancasila sila ke berapa? Sila ke-5. Kita lihat lagi nih. Tindak kriminalitas tersebut itu kayak mencuri, jambret itu kan melanggar hak asasi manusia ya. Terus lebih spesifiknya lagi ini perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya. Jadi warga negara Indonesia itu di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sila ke-5 ini memberikan perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya. Jadi di sini tindak kriminalitas jambret, mencuri itu melanggar sila ke-5 Pancasila. Oke, kita lanjut ke soal kedua ya teman-teman. Sampai sini paham kan? Pasti paham. Oke. Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan ideologi, maka diperlukan aplikasi nyata Pancasila secara murni dan konsekuen, baik objektif maupun subjektif. Untuk memperkuat ketahanan ideologi, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut, kecuali, jangan lupa ya teman-teman, dibaca soalnya dengan hati-hati. Nanti di tes CPNS kita tuh bertarung dengan waktu, tapi kita harus tetap teliti. Oke, yang A, upaya strategi pembangunan yang diusahakan adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Benar dong, kita harus memiliki strategi pembangunan itu adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang B, Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak perlu direlevansikan nilai instrumentalnya dalam percobaan pengamalan pada kehidupan sehari-hari. Ini nggak benar ya teman-teman. Kita itu memiliki Pancasila sebagai ideologi negara itu harus direlevansikan instrumentalnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang C, diadakan sosialisasi kiat-kiat mengatasi banyaknya keanekaragaman dan menghadapinya dalam kehidupan keseharian bermasyarakat. Ya, kita harus memiliki kiat-kiat untuk mengatasi banyaknya keanekaragaman budaya kita yang banyak ini ya. Kemudian yang D, penanaman pendidikan moral Pancasila yang diajarkan sejak anak memasuki sekolah dasar melalui mata pelajaran PPKN. Ini benar sekali ya teman-teman. Kita harus menanamkan sejak dini nilai-nilai Pancasila. Yang E, konsep wawasan Nusantara yang terus coba untuk disemarakkan pada setiap lapisan warga negara Indonesia. Benar sekali. Jadi, setiap lapisan warga itu harus memiliki wawasan Nusantara. Jadi, jawabannya kecuali adalah yang B, teman-teman ya. Nomor 2 yang B. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Masyarakat Indonesia bersifat multikultural. Nah, yang ditandai dengan keragaman jenis suku bangsa. Faktor sosiologis yang menjadi penyebab keragaman tersebut adalah multikultural. Ini tuh artinya adalah keragaman budaya. Di sini juga udah disebutkan ya teman-teman, keragaman jenis suku bangsa. Kemudian faktor sosiologis itu artinya adalah faktor sosial yang dapat mempengaruhi tindakan, pemikiran, dan perasaan individu dalam bermasyarakat. Jadi, kita coba lihat. Jadi, coba kita baca soalnya lagi ya, maaf teman-teman. Faktor sosiologis yang menjadi penyebab keragaman tersebut. Keanekaragaman itu faktor sosiologisnya apa? Yang A, masyarakat sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Ini belum bisa mempengaruhi tindakan, pemikiran, dan perasaan individu dalam bermasyarakat ya teman-teman. Kemudian yang B, sejarah bangsa yang pernah dalam penjajahan. Ini juga bukan. Kemudian yang C, perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Ini perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Sepertinya ini iya, dapat mempengaruhi faktor sosiologis karena kembali lagi ya teman-teman. Faktor sosiologis itu yang tadi
faktor sosial yang dapat mempengaruhi tindakan, pemikiran, dan perasaan individu dalam bermasyarakat. Jadi, perbedaan budaya ini dapat mempengaruhi tindakan kita, pemikiran kita, perasaan kita dalam bermasyarakat. Karena, semisal ya, saya tinggal aku adalah orang Jawa, tapi suamiku adalah orang Betawi. Jadi kayak perasaan kita, tindakan kita, pemikiran kita, itu tuh pasti berbeda kan. Jadi perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi keragaman jenis suku bangsa kita, multikultural ini tadi. Oke, paham teman-teman? Suku Jawa ada yang kasar, ada yang halus, itu bahkan juga bisa beda kan? Kayak Jawa Tengah sama Jawa Timur itu beda kan? Jelas banget. Oke, kita lanjut ke D. Potensi wilayah yang sangat kaya sumber daya alam. Ini nggak mempengaruhi. Ya udah kaya, alhamdulillah. E. Isolasi geografis yang menghambat interaksi sosial. Ini juga enggak deh kayaknya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Paham kan teman-teman? Kenapa perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat ini merupakan penyebab keanekaragaman jenis suku bangsa? Ya karena mereka berbeda budaya, jadi banyak-banyak keanekaragaman budaya, multikultural gitu. Oke? Aku yakin pasti kalian paham, nangkep. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Pesan pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa. Sebelumnya, patriotisme di sini artinya adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Pesan pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa adalah A. Rela menyumbangkan harta untuk masyarakat. Jangan punya saya, punya Anda saja ya. B. Selalu mengupayakan persatuan bangsa. Oke, simpan dulu teman-teman. Rela berkorban untuk kepentingan keluarga. Keluarga siapa nih? Selalu menentang pada negara penjajah. Bukan. E. Selalu berjuang untuk kepentingan negara. Nah, ada dua nih. Ini jangan sampai kalian terkecoh. Jadi, bangsa sama negara itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan yang sama. Sedangkan negara itu tuh lebih luas gitu loh. Kayak, jadi kita jawabannya adalah yang E, karena kita memilih negara di atas segala-galanya. Maksudnya, pesan pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa adalah selalu berjuang untuk kepentingan negara, tidak hanya kepentingan bangsa. Kalau yang B, jawabannya selalu mengupayakan persatuan bangsa dan negara, baru itu boleh. Akan tetapi ini cuma persatuan bangsa, jadi kurang relevan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E, selalu berjuang untuk kepentingan negara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Integritas nasional secara politis memiliki arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional untuk membentuk suatu kelompok kebangsaan. Enggak, karena integritas nasional. Artinya itu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah untuk membentuk suatu kesatuan bangsa. Boleh nih. Kelompok nasional, tidak boleh berkelompok-kelompok. Kalian kelompok-kelompok salah ya teman-teman. Nih juga salah. Identitas juga tidak. Jadi pilihan cuma kesatuan dan kesatuan. Yang B atau yang D. Yang satunya bangsa, yang satunya bernegara. Kenapa
Tapi jawabannya di sini adalah, soalnya kita baca ulang pelan-pelan. Integritas nasional secara politis memiliki arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional untuk membentuk suatu kesatuan bangsa. Jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B, bukan yang D? Aku sebutin lagi di sini, bangsa artinya itu sekelompok manusia yang memiliki ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan yang sama. Nah, ini nih ada nih. Berbagai kelompok budaya dalam kesatuan wilayah nasional untuk membentuk suatu kesatuan bangsa. Karena bangsa adalah suatu kelompok budaya, sejarah, dan memiliki tujuan yang sama. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya. Dah guys.